Video sejumlah pelajar yang menendang seorang nenek di Tapanuli Selatan beredar viral. Perwakilan orang tua pelajar telah meminta maaf, namun polisi tetap melanjutkan pemeriksaan para pelaku. Polisi telah mengamankan 6 pelajar dalam kasus penganiayaan seorang lansia yang videonya viral di media sosial. Dalam video yang beredar luas, 6 remaja menepi ke pinggir jalan menghampiri seorang nenek. Salah seorang remaja kemudian menendang nenek itu hingga terjungkal. Remaja penendang lalu menaiki motor dan meninggalkan korban sambil tertawa. Pasca diamankan, perwakilan orang tua para pelaku menyampaikan permohonan maaf. Permintaan maaf itu disampaikan di salah satu kantor desa dengan disaksikan oleh pihak kepolisian dan perangkat desa. Namun perwakilan orang tua tersebut enggan menyebutkan identitasnya. Kami, orang tua dari anak-anak kami yang telah menyalahi ataupun membuat resah, kami sangat menyesal atas perbuatan anak kami dan kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak yang dirugikan ataupun masyarakat umum. Kami sangat menyesal perbuatan anak kami ini. Mudah-mudahan agar tidak terulang lagi. Kasus remaja tendang nenek ini turut mendapat sorotan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Melalui akun Twitternya, Mahfud meminta Polri turun tangan mengusut kasus ini. Diketahui para pelaku merupakan pelajar salah satu SMK di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Mereka duduk di kelas 11 dengan usia 15 hingga 16 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang kakek babak belur di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Diduga kakek ini dianiaya oleh keluarganya karena harta warisan. Baik, siapa tadi yang mau mengkeroyok kuda ini? Di Martin. Terus? Di Natal. Baru? Di bumi mengelempar sana. Terus? Ini adalah salah satu korban pengeroyokan yang merupakan tetangga korban utama. Dirinya pada saat kejadian berusaha melindungi tetangganya yang bernama Tua Maruli Sinaga, seorang kakek berusia 57 tahun. Pada saat datang, saksi melihat korban sudah dipukuli oleh sejumlah orang. Banyaknya oknum yang memukul membuat korban menderita luka cukup parah dan langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi begitu saya sampai di TKP, ada keributan. Nah, dari sekitar rumah, di seisi rumah itu, mengadakan pengeroyokan, penyerangan. Penyerangan. Bahkan terhadap saya. Bahkan saya tuh berusaha melindungi pihak si korban. Tak mampu karena yang datang dibandingkan kami berdua tidak sesuai orangnya. Menurut saksi mata, kuat dugaan otak penganiayaan masih memiliki hubungan keluarga dengan korban. Dugaan sementara para pelaku dilatar belakangi perebutan harta warisan. Korban yang merupakan warga Dusun Johar, Kabupaten Serdang Bedagai ini pun langsung melaporkan kejadian ke polisi. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Abdullah Sani, iNews melaporkan. Seorang nenek ditemukan tewas dengan kondisi terluka parah di bagian kepala di kediamannya. Sementara sang cucu ditemukan bersimbah darah dalam kondisi kritis. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi untuk mencari pelaku. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di Dusun Manggisari, Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Malang, Jawa Timur. Olah TKP dilakukan setelah adanya laporan mengenai penemuan seorang nenek berusia 70 tahun yang bernama Wurlin meninggal dunia di rumahnya. Nenek Wurlin meninggal dengan kondisi terluka parah di bagian kepala. Tidak hanya itu, cucu nenek Wurlin bernama Syaifuddin yang masih berusia 16 tahun juga ditemukan dalam kondisi luka parah. Syaifuddin terluka akibat sabetan senjata tajam di leher dan perut sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Olah TKP dilakukan di 2 tempat, yaitu di dalam rumah tempat nenek ditemukan tewas, serta di halaman kebun warga lokasi cucu ambruk dengan luka parah di bagian leher dan perut. Ya minta tolong, setelah tahu saya hanya begini, minta tolong. Minta tolong karena luka-luka ya Pak ya? Ya, luka-luka. Tahu saya di lehernya ini bengkak, saya minta tolong pada saya langsung pergi
minta tolong pada orang lain. Lukanya di mana aja, Pak? Di leher sama di perut. Setelah mendapat perawatan, kondisi Syaifuddin kini mulai membaik. Pihak kepolisian akan memintai keterangan kepada korban jika korban sudah dipindahkan ke ruang perawatan di Rumah Sakit Syaiful Anwar, Malang, Jawa Timur. Polisi pun terus menyelidiki kasus ini. Polisi sudah memeriksa 9 saksi, mulai dari tetangga, kerabat, dan suami istri korban. Dari kegiatan ini, kita berharap bisa segera terungkap. Sudah mengarah pada beberapa petunjuk-petunjuk yang ada di TKP, tapi mohon bisa kita bersabar dulu karena saksi kunci sampai saat ini belum bisa dilakukan pemeriksaan karena baru selesai dilakukan operasi dan belum bisa dijumpai. Tapi kami selaku petugas, selain kita mengawasi di rumah sakit terhadap saksi kunci, kita juga melakukan pengamanan dalam upaya kita untuk segera bisa mengungkap kejadian ini. Polisi juga masih akan menunggu keterangan saksi kunci yaitu Syaifuddin yang masih terbaring di rumah sakit sebelum menetapkan tersangka.